Part ke-39 diambil dari Light Novel bab 123 sampai dengan 125. Tunggu, tapi bagaimana kamu tahu bahwa orang-orangku sedang mencari Alu? Saya akan tahu sejak agen Merak 7 Warna datang untuk bertanya kepada saya, Tuan Kashimir. Sepertinya saya dikategorikan sebagai afiliasi dari Tesing. Tuan Kashimir, bagaimana menurutmu? Saya tidak berpikir itu ide yang buruk untuk mengambil jet di bawah sayap Anda sebagai agen resmi. Jika kamu berkata begitu, maka aku akan menerimanya. Ya, dia sepertinya orang yang berbakat karena dia memecahkan kode kita sendiri. Seseorang bawakan aku formulir itu. Seorang pelayan berlari keluar pintu dan kembali dengan sebuah paket berisi formulir masuk setebal 50 halaman. Sekitar 90% isinya adalah syarat dan ketentuan jika terjadi kebocoran informasi. Jet menandatangani tanpa melirik paragraf tebal. Saya akan memastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dengan cermat di lain waktu. Tuan, seorang agen tidak memanggil saya, Tuan. Mulai sekarang, panggil aku, Tuan, atau Tuan Kashimir. Jet, dan setelah pelatihan Anda akan ditempatkan di tim intelijen ketiga. Ya, pria ini akan merelakan hidupnya untuk Sir Kashimir, Merak 7 Warna, dan Tuan Muda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jet mendapat pekerjaan resmi dan profesional. Sebuah prestasi besar. Meskipun ia berhasil direkrut dengan rekomendasi khusus Jin, menjadi agen dari badan intelijen terbaik di dunia lebih sulit daripada bergabung dengan pasukan khusus Vermont. Mari kita tinggalkan pelatihan rekrutan baru untuk lain waktu. Pertama, berikan informasi mengenai permintaan Tuan Muda Jin tentang masa lalu Spiderhand Alu. Jika tidak ada yang inovatif, maka aplikasi Anda akan dicabut. Jet mulai berbicara tentang Alu sambil menggosok kedua tangannya. Tangan laba-laba Alu. Ia lahir di kerajaan Delki, bagian dari aliansi Hubhester. Pada tahun-tahun awalnya, ia lulus ujian kadet Walirun Kandel. Saat itu, ia dikenal sebagai Tagan Marius. Itu adalah identitas asli Spiderhand Alu sebelum dihapus dari muka planet ini. Alu adalah individu yang sangat berbahaya. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan memiliki hubungan dengan Run Kandels darah murni di luar laut. Tentang rumah lelang bawah tanah, Jet memberitahu Tuan Muda ini ketika mereka pertama kali mengunjungi rumah lelang bawah tanah. Kecurigaan Jet tentang hubungan Alu dengan Run Kandel serta dugaan kemungkinannya yang tinggi didasarkan pada pengalaman masa lalu Alu. Hanya mereka yang berada di puncak klan Tesing dan beberapa bawahan yang mengetahui informasi ini. Mereka adalah beberapa orang terpilih yang mendapat tempat di meja minum Alu. Merak 7 Warna tidak dapat mengetahui nama asli dan tempat lahir Spiderhand yang diketahui Jet. Setelah jatuhnya klan Tesing, semua petinggi klan yang masih hidup meninggal atau disiksa di tangan keluarga Zitveld. Selain ditipu oleh peniru beradin, mereka memperdagangkan buku-buku sihir kuno dan artefak di bawah hidung Zitveld yang paling membuat marah klan penyihir. Tidak termasuk Jet, pada dasarnya tidak ada yang tersisa yang berafiliasi dengan organisasi gelap yang dikenal sebagai Tesing. Dengan demikian, penyelidikan yang menantang sudah dekat untuk Merak 7 Warna. Orang ini, Jet, dia memang membawa beberapa informasi yang berguna. Kami menemukan nama, asli dan tempat asal target kami. Informasi yang tidak dapat ditemukan oleh agensi saya untuk waktu yang lama. Dia akan menjadi salah satu yang berguna dalam pengumpulan informasi. Tagan Marius. Marius, sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sudah, Tuan Muda? Ya, sama sekali tidak terdengar asing. Karena orang itu lulus ujian kadet Walirun Kandel. Mungkin kamu melihat namanya di dokumen terkait. Alu mencoba ujian kadet Wali 20 tahun yang lalu, bahkan sebelum aku lahir. Setiap dokumen terkait sekitar waktu itu akan disimpan jauh di dalam arsip. Dan sebelum saya menjadi pembawa bendera resmi, saya tidak dapat mengakses dokumen semacam itu. Terus-menerus menyebut nama Marius. Dengan keras, Jin merasa sangat tidak puas. Pada saat itu, Gili masuk dengan secangkir teh. Marius. Oh, Tuan Muda, mengapa Anda mengulangi nama itu? Ah, itu Spiderhand Alu. Rupanya, nama aslinya adalah Tagan Marius. Dan sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Haha, Tuan Muda, itu nama belakang pengasuh Lady Luna, Miss Taimyun. Ini bukan nama keluarga yang paling umum, tapi bukan yang paling langka. Itu pasti sesuatu yang pernah Anda dengar. Jin membeku saat di tengah menerima tehnya. Itu benar, nama keluarga Nani Taimyun adalah Marius. Taimyun Marius. Tunggu, Gili, apa kau tahu tempat asal Nani Taimyun? Mari kita lihat. Oh, Delki. Dia bilang dia dari Delki. Sekarang aku memikirkannya, aku ingat dia dulu mengirim ekspor khusus Delki ke Kastil Storm ketika kamu masih muda. Jin dan Kashimir saling menatap. Tuan Muda, menurut Anda, ada apa? Kalian berdua? Tagan Marius. Spiderhand Alu juga dari kerajaan Delki. Apa?
Mungkin saja Alu memiliki hubungan keluarga dengan Nani Taimyun. Tidak, itu sangat mungkin. Selain itu, tampaknya, Alu juga mencoba ujian kadet Wali Runkandel. Sambil meletakkan cangkir tehnya, Gilly menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sangat aneh bahwa dia bahkan mengikuti ujian kadet Wali. Kapan ini lagi? 1776 tepat 20 tahun yang lalu, menurut Jet. Jika ingatanku benar, pada saat itu, setiap pengguna pedang dikirim ke pertempuran karena beberapa konflik internal di kerajaan Delki. Bahkan pangeran dan putri terlibat dalam pertempuran, tetapi orang biasa yang mengikuti ujian kadet penjaga Runkandel adalah, aku juga ingat itu. Kerajaan itu dibagi menjadi dua faksi, satu untuk kaisar, dan yang lainnya untuk pangeran. Semua siaran pers adalah tentang perang saudara itu, dan klan Runkandel mengumumkan dukungannya untuk pemenangnya. Memilah-milah ingatan lamanya, Kashmir mengangguk. 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Vermont, jadi dia menjaga hidungnya dalam banyak urusan luar negeri. Meskipun yang lain tidak diinvestasikan dalam sejarah antar benua, perang saudara Delki adalah masalah besar. Dunia menyaksikan seolah-olah ada perang antara Runkandels. Jika benar bahwa Alu mengikuti ujian kadet Wali sebagai Delkian selama masa perang, itu hanya bisa berarti bahwa dia menggunakan hubungannya dengan Nona Taimyun, yang sudah bekerja untuk Runkandels pada saat itu. Mungkin, karena kerajaan Delki mengunci perbatasannya selama perang, mustahil bagi orang luar untuk masuk dan orang dalam untuk keluar. Sampai perang berakhir, itu saja. Para pengasuh Runkandel bukan sekadar wali biasa bagi anak-anak dalam keluarga bangsawan. Dengan merawat Runkandels berdarah murni, mereka memiliki kekuatan luar biasa di dalam klan dan memiliki suara dalam semua jenis keputusan. Pada catatan itu, kekuatan Taimyun dalam klan berada di atas darah murni normal saat dia bergabung dan mulai bekerja untuk Runkandels juga ketika orang-orang menentukan Luna yang berusia 15 tahun sebagai calon penerus klan. Saat itu, bahkan Chiron ingin menghadirkan Luna sebagai penggantinya di acara kumpul-kumpul publik. Jika Alu memiliki darah yang sama dengan Nani Taimyun, kalau begitu orang yang mengutukku dengan Blooded Illusion adalah Sister Luna. Dengan pemikiran yang tidak menyenangkan itu, dia mengingat percakapan terakhirnya dengan Alu sekali lagi. Tidak masalah, Anda tidak bisa menghentikan mereka. Apa? Meskipun gagal saat itu, Alu bisa saja membicarakan Luna. Jika bukan karena percakapan itu, Jin tidak akan berspekulasi tentang ini. Darah mulai mengalir ke otaknya. Kakak tertua Luna datang ke Kastil Storm saat aku berumur 9 tahun. Mungkin dia datang karena aku tidak dikutuk? Dalam kehidupan masa lalunya, Luna tidak pernah mengunjungi Kastil Storm. Bahkan setelah meninggalkan Kastil Badai, dia tidak pernah bertemu dengannya, yang diperlakukan seperti sampah. Tentu saja, dia tidak pernah menunjukkan minat padanya sejak awal. Dari jauh, Jin mempertanyakan mengapa dia tidak bisa seperti adiknya, mengapa dia bahkan tidak bisa setengah berbakat seperti dia. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang telah dilakukan kakak sulung Luna untukku setelah aku meninggalkan Kastil Storm? Dia melatih saya berkali-kali, menyelamatkan hidup saya beberapa kali juga. Apakah dia mengubah arahnya setelah mengetahui bahwa aku kebal terhadap kutukan? Saat dia melanjutkan pikirannya, Jin tersentak, lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang aku pikirkan? Kami baru saja menemukan bahwa Taimyun dan Alu memiliki hubungan darah. Bahkan jika mereka memiliki hubungan darah dan terkait dengan kutukanku, kakak sulung Luna tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Dia merasa sedih karena meragukan adiknya. Tetap saja, perasaan tidak nyaman itu tidak berlalu. Memang benar bahwa sikapnya terhadap Jin dalam kehidupan ini benar-benar berbeda dari perilakunya di masa lalu. Kehidupan yang menyakitkan sebelum kemundurannya, keluarga tanpa cintanya, saling tuding dan cemoohan selama pengusirannya, dan pengabaian dari saudara-saudaranya. Luna pasti termasuk dalam kekacauan itu. Kenangan ini membuat Jin sangat tidak nyaman. Kita harus memastikan dulu apakah Alu dan Taimyun benar-benar memiliki hubungan darah. Setelah itu, cari tahu mengapa dia menjadi bos dari organisasi gelap bahkan setelah lulus ujian kadet Wali Runkandel. Kami juga perlu tahu apakah ada orang di belakang mereka dan apa motif mereka. Bukankah lebih mudah untuk bertanya pada Lady Luna melalui semacam pesan? Gilly tidak tahu tentang paparan Jin terhadap Blooded Illusion ketika dia baru berusia 1 tahun. Bukan hanya Gilly, tapi semua orang juga. Tidak, itu akan membuatnya dilema. Jika mereka memiliki hubungan darah, maka pada dasarnya aku mengungkap niat buruk Nani Taimyun. Itu poin yang bagus, karena ibu negara sangat mencintai Nona Taimyun. Jika pertanyaannya tidak terlalu penting, maka kita bisa menyembunyikannya. Ya, itulah yang aku pikirkan. Jika kedengkian Taimyun terungkap, bahkan jika kakak sulung tetap diam, saudara-saudara yang lain akan mencabik-cabik Nani Taimyun seperti anjing di atas mayat. Terutama kakak sulung Joshua, kakak tertua Miu, dan kakak tertua Anne. Kesimpulan terbaik adalah bahwa Taimyun membuat Alu mengikuti ujian kadet Wali karena dia tidak ingin kerabatnya digunakan dalam perang. Dan, meskipun lulus ujian, Alu tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu dan menetap di kerajaan Akin. Tanpa koneksi kekutukan, Taimyun akan dikasih
dikaitkan dengan skala kejahatan normal. Jin hanya bisa melihatnya. Tolong kirim agen ke kerajaan Delki. Jika kami mendapatkan informasi yang baik dari sana, kami akan mulai bergerak sendiri. Dimengerti, Tuan Muda. Butuh 4 hari bagi agen untuk kembali dengan informasi yang berarti. Kami tidak membuat kemajuan apapun selama beberapa bulan terakhir, tetapi kami sudah mendapat informasi setelah beberapa petunjuk. Para agen membawa beberapa informasi. Tentang apa ini? Tentang nama keluarga Marius. Itu adalah nama yang ditemukan di sana-sini di wilayah tersebut, tetapi hanya satu organisasi yang menggunakan nama itu di kerajaan Delki. Bukan klan, tapi organisasi? Ya, ada sebuah panti asuhan di wilayah selatan kerajaan Delki yang disebut Pengorbanan Bulan. Dan semua orang dari panti asuhan itu menggunakan nama keluarga Marius. Itu mungkin berarti Alu dan Taimyun berasal dari panti asuhan yang sama. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka pasti memiliki hubungan yang dalam. Benar. Dan sepertinya para agen juga mendapat informasi keren tentang panti asuhan. Pengorbanan Bulan bukan sembarang panti asuhan. Tujuan Lunar Sacrifice bukan hanya untuk mengasuh anak yatim. Memang benar bahwa mereka mengambil banyak anak yatim, tetapi motif sebenarnya adalah untuk menajamkan belati tentara raja. Para pengikut Raja Delki mengoperasikan Pengorbanan Bulan. Mereka melatih anak-anak yatim piatu untuk menjadi pembunuh atau mata-mata. Itu ditutup setelah faksi raja memenangkan perang saudara. Pada dasarnya, pabrik senjata rahasia. Ya, dan metode pelatihan mereka brutal. Mereka membuat anak-anak yatim itu menciptakan ikatan yang kuat satu sama lain sebelum memaksa mereka untuk saling membunuh. Pada akhirnya, anak yang masih hidup akan menjadi yang terpilih. Bajingan gila. Bahkan klan Runkandel tidak melakukan itu. Lalu, apakah periode aktivitas Nani Taimyun dan Alu Tumpeng Tindih? Saya yakin perbedaan usia sangat besar. Meskipun periode aktivitas mereka tidak tumpang tindih, rupanya, Taimyun Marius mengunjungi Lunar Sacrifice setiap kali dia memiliki kesempatan. Bahkan setelah dia menjadi salah satu pengasuh klan Runkandel. Bahkan kemudian, ya, itu bagian utama dari laporan agen. Saya tidak tahu apakah keluarga Runkandel tetap diam tentang hal itu atau mereka tidak peduli. Tapi dia pergi setidaknya sekali setiap 2 bulan. Menurut pengetahuan Jin, para pengasuh hampir tidak pernah memiliki waktu pribadi. Mereka hanya memiliki 1 minggu di sepanjang tahun sebagai jeda resmi. Dan, biasanya, mereka akan kehilangan istirahat 1 minggu mereka dan kembali ke pengasuhan mereka. Mereka kebanyakan adalah mereka yang tidak punya tempat untuk kembali. Dari segi kepribadian, Luna bisa saja memberinya banyak jeda tidak resmi, tapi terus-menerus mengunjungi panti asuhan yang sama. Mungkin dia merasa kasihan pada anak yatim yang berada dalam situasi hina yang sama. Kalau begitu, masuk akal jika Taimyun memberi Alu kesempatan. Bagaimanapun, setelah mengkonfirmasi hubungan mereka, Jin merasa sedikit tidak nyaman. Dia berharap nama keluarga mereka secara kebetulan identik dan mereka sama sekali tidak memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian, bahkan jika Alu terkait dengan kutukan Jin, Jin tidak perlu mencurigai Taimyun. Apa sumbernya? Ada beberapa korban Lunar Sacrifice di Delki. 9 orang, tidak termasuk almarhum Alu. Mereka selamat ketika faksi Pangeran Delki menutup fasilitas itu. Semua yang selamat bertindak dalam bayang-bayang. Entah mereka bekerja di gang-gang gelap atau sebagai gangster yang merampok uang rakyat jelata. Mereka semua berhati-hati dengan pidato mereka tentang Taimyun. Suap uang besar-besaran para agen hampir tidak dapat menarik informasi tentang seringnya kunjungan Taimyun. Saya sangat ingin bertemu dengan mereka. Jika saya mengungkapkan identitas saya kepada mereka, mereka akan memberitahu kami lebih banyak tentang dia. Kamu adalah pembawa bendera sementara. Bukankah itu sedikit berbahaya? Tidak apa-apa. Selama itu tidak terdengar di telinga saudara-saudaraku. 1 April 1796, Jin dan Jet tiba di gerbang transfer untuk pergi ke kerajaan Delki. Aliansi Hupester. Mereka tidak membutuhkan banyak orang untuk pergi ke tanah Runkandels. Tidak ada yang baik tentang menarik perhatian. Hehe, Tuan Muda, selama Jet ini masih hidup, aku akan melindungimu dengan hidupku. Jin membawa Jet bersamanya untuk memberinya pekerjaan kasar. Lindungi pantatku. Pada kesempatan kecil pertempuran, Anda hanya akan menjadi kewajiban. Anda akan menjaga saya. Betapa bersyukurnya saya. Jika kita pernah berada dalam situasi yang sulit, aku tidak akan membencimu karena meninggalkanku. Untuk apa aku meninggalkanmu? Aku memasukkanmu ke dalam Seven Colored Paacok, jadi aku harus memerah susumu. Bagaimana hari-harimu? Sangat bagus. Jika seseorang adalah agen intelijen dari Merak 7 Warna, mereka akan diberi makan seperti elit. Fufu, jika bukan karena Anda, Tuan Muda, maka orang seperti saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat seperti itu. Poin yang bagus. Oh, teleportasi dimulai. Ketika kami tiba, saya akan menemukan penginapan yang bersih untuk kami menginap. Tidak perlu. Hari ini, kita akan menjelajahi wilayah barat tempat tinggal 3 orang yang selamat. Untuk penginapan, kita akan mendapatkannya setelah kita bertemu dengan 3 orang dan pindah ke wilayah utara. Wow, gerbang transfer diaktifkan, dan lingkungan Jin mulai bergemuruh. Mana biru tua menelan keduanya, dan ketika mereka membuka mata,
mereka berada di ruang tunggu gerbang transfer wilayah barat kerajaan Delki. Pemandu itu melirik identitas mereka dan tersenyum. "Selamat datang, Tuan Jin Grey, Tuan Jet. Kami harap Anda memiliki perjalanan yang menyenangkan." Jin keluar dari kamar dan memakai kerudungnya. Jet memiliki senyum lebar di wajahnya. "Saya dapat merasakannya. Cuaca yang bagus membuat saya merasa seperti kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan dengan sangat mudah. Siapa yang selamat pertama yang kita temui? Mari kita lihat." Gaber Marius. Dia melakukan hal-hal gangster di lingkungan bernama Nelta, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan kuda. "Pergi ambil kuda." "Ya, Pak." Meskipun datang ke West Delki untuk pertama kalinya, Jet kembali dengan 2 kuda yang kuat bahkan tidak sampai 30 menit setelah dia pergi. Selain itu, dia menggunakan lebih sedikit emas daripada yang diberikan Jin dan mengembalikan semua uang kembalian kepada Run Kandel muda. Jin merasa sedikit terkejut. "Dalam kehidupan masa lalu saya, dia adalah seekor anjing yang akan memakan saya hidup-hidup ketika diberi kesempatan. Nah, dalam kehidupan ini, dia mencoba menjual saya, Murakan, dan Gili. Bisnis orang. Aku benar-benar tidak mengerti." Jin dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan Jet mengerutkan kening. "Tuan muda, apakah Anda tidak menyukai kuda jantan yang saya dapatkan? Atau aku terlambat?" "Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Simpan kembaliannya. Mari kita berangkat." "Oh, kebaikan. Terima kasih. Saya akan menggunakannya dengan bijak." Meringkik, mereka melaju di jalan batu yang dibuat untuk kuda dan tiba di Nelta sekitar tengah hari. "Seharusnya di sekitar sini." "Oh, di sana, Tuan muda." Grup Nelta waspada. "Ah, orang-orang lucu ini." Mereka menyebut diri mereka waspada ketika mereka adalah gangster kotor. Jin hampir mengejek organisasi menyedihkan yang mencoba mengklaim tindakan mereka sebagai adil, tetapi dia menekannya dan mengetuk pintu mereka. "Tuan muda, tolong biarkan aku melakukan hal-hal ini. Energi buruk akan menodai tangan Anda yang berharga. Dan jika kita mengetuk teluk gangster di siang hari, kita harus mengetuk lebih keras agar setidaknya 1 orang muncul. Betulkah?" "Ya, orang-orang ini biasanya bekerja di malam hari dan tidur di siang hari, jadi mereka tidak akan mendengar satu hal pun dari ketukan malu-malu seperti itu." Jet berdeham sebelum menendang pintu depan. "Kami di sini untuk bertemu Gaber Marius. Keluar!" Dia berteriak sekuat tenaga, dan beberapa orang yang lewat menatap pemandangan aneh itu. Berdebar, buk, buk. Bahkan setelah banyak tendangan, pintu kayu itu sepertinya tidak akan terbuka dalam waktu dekat. Nah, apakah Anda akan melihat itu? Sepertinya mereka berpesta sepanjang malam dan tertidur lelap. Tidak ada satupun yang keluar. Mungkin tidak ada orang di dalam, tidak ada jalan. Gangster biasanya mencintai basis mereka sampai mati. "Hai, keluar, siapapun." Masih tidak ada reaksi dari tendangan Jet yang terus-menerus di pintu. Karena malu, dia menggaruk kepalanya, dan Jin menempelkan telinganya di pintu untuk mendengarkan setiap langkah kaki. Jin tidak mendengar langkah kaki pada saat itu. Namun, ini adalah, dari bawah pintu tercium bau darah yang aneh. Seolah-olah dia juga merasakannya, Jet, yang juga menundukkan kepalanya, menatap Jin dengan ekspresi putus asa. "Orang-orang ini, apakah mereka bertengkar sepanjang malam? Saya pikir kita harus mendobrak pintu dan menerobos masuk. Jika baunya sampai ke sini, bukan hanya 1 atau 2 orang yang mati. Mundur, aku akan menurunkan pintunya." "Tidak, seharusnya tidak. Kami akan menarik perhatian. Dan jika kita menggunakan pedang sekarang, maka pedang itu akan menyerang kita kembali. Mohon tunggu." Melihat lubang kuncinya, sepertinya tipe yang bisa kupilih. "Kamu bisa melakukannya." "Haha, aku sudah berada di bayang-bayang untuk sementara waktu. Ini membawa kembali kenangan. Ketika saya masih muda, saya memberi makan diri saya dengan menggunakan keterampilan mengunci saya." Jet mengeluarkan pin dan kail yang panjang, lalu membuka kuncinya. Setelah 5 menit, klik. "Pintunya tidak terkunci. Itu ide yang bagus untuk membawaku bersamamu, kan?" Saat pintu dibuka, bau besi semakin menyengat. Bagian dalamnya cukup gelap untuk menenggelamkan matahari. Tidak ada yang bisa dilihat. Jet menutup pintu dan menyalakan lentera. Dan rahang mereka jatuh. "Apaan? Apa di dunia ini? Oh ya ampun, apa ini? Tuan muda, pasti ada yang salah." Ruangan itu tampak seperti neraka. Lantai, dinding, dan langit-langitnya ditaburi potongan daging manusia. Dari perkiraan 20 mayat yang harus hadir, tidak ada satu bagian pun dari tubuh mereka yang tidak tersentuh. Jika mereka tidak terbiasa dengan darah dan mayat, mereka akan jatuh ke lantai dan mulai muntah di mana-mana. Orang-orang ini belum lama mati. Belum semua darah mengeras. Sekarang setelah kamu mengatakan, tidak, dengan pembantaian sebanyak ini di sini, apakah tidak ada orang di luar yang benar-benar memperhatikan? Apakah mereka dicabik-cabik oleh monster? Atau apakah mereka bertingkah buruk di depan seorang ksatria? Perasaan dingin merayapi tulang punggung Jin.
Pertama, mari kita temukan Gaber Marius. Aku ragu ada wajah mayat yang bisa dikenali, meskipun Jet dengan hati-hati menginjak bagian-bagian lantai tanpa genangan darah saat dia mencari Gaber. Jin memeriksa mayat-mayat itu. Ini bukan dari ksatria tingkat tinggi. Tubuh orang-orang ini terkoyak oleh mantra tipe angin. Ini setidaknya pekerjaan penyihir bintang 8. Mirip dengan mantra angin bintang 8, Hellwind, dan aliansi Hupester menangani kejahatan terkait sihir dengan sangat penting. Jet, itu sudah cukup. Ayo pergi dari sini secepat mungkin. Seperti yang Anda katakan, kami mungkin bisa dituduh atau dianggap sebagai afiliasi. Seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa, mereka keluar dari kediaman, dan matahari siang menyinari wajah mereka. Oh, Tuan Muda, apa yang baru saja kita lihat? Kenapa mereka semua mati? Mereka mati untuk seorang penyihir. Setidaknya bintang 8. Ada bukti Hellwind digunakan di sana. Penyihir bintang 8? Saya tidak berpikir orang hebat seperti itu akan memiliki bisnis dengan gangster rendahan seperti itu, tetapi saya kira kami melihat beberapa pemandangan aneh begitu kami tiba di sini. Jin mengangkat Jet ke pelana dan menggelengkan kepalanya. Cari siapa saja dalam radius 10 menit yang mengenal Gaber Marius. Aku akan berada di depan air mancur di belakang sana. Jika kami tidak dapat menemukan siapapun, kami beralih ke penyintas berikutnya. Dipahami. Ketika Jin tiba di air mancur dan mulai memikirkan tentang kematian Delta Vigilante Group, Jet kembali. Saya bahkan tidak perlu 10 menit, Tuan Muda. Ada 3 orang yang melihat Gaber kembali ke rumahnya pagi-pagi sekali sambil mabuk. Kalau begitu itu berarti Gaber juga mati. Baiklah, mari kita bergerak. Siapa yang selamat selanjutnya? Dalam jarak 2 jam dari sini, Weaterway Marius. Orang ini adalah seorang prajurit. Keduanya membuat Nelta merasa sedikit tidak nyaman. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak mengerti. Penyihir bintang 8 tidak perlu membuat kekacauan untuk berurusan dengan orang-orang itu. Mengapa seseorang mengambil risiko untuk melakukan kejahatan dengan sihir dan membantai sekelompok preman? Sepertinya itu berakhir terlalu cepat untuk menjadi pembantaian karena kebencian. Juga tidak ada pemandangan penyiksaan, rasanya seperti si pembunuh sedang terburu-buru, menghadapi situasi seperti menginjak serangga dan segera pergi. Ada batasan pada kesimpulan karena kurangnya bukti, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan yang mencegahnya untuk berasumsi bahwa itu hanya kebetulan. Jin memikirkannya selama 2 jam dan terus merenung sampai mereka tiba di kamp tentara tempat Weaterway Marius ditempatkan. Begitu pintu terbuka, 2 pria berwajah kasar menyambut mereka. Haha, senang bertemu denganmu, dan terima kasih atas layananmu. Kami datang untuk bertemu Weaterway Marius. Jet dengan baik menghadapi mereka, tetapi orang-orang itu mendesah kecewa. Apa ini? Saya pikir kami akhirnya mendapat pelanggan. Mengapa Anda mencari dia? Oh, apakah kamu yang dipukuli olehnya tadi malam? Oh, bukan itu. Kami adalah teman lama, dan kami kebetulan lewat sini. Jadi saya pikir sebaiknya saya melihat wajah seorang teman lama. Sial, anak itu punya teman? Memukau, Weaterway belum berangkat kerja. Saya akan memberi Anda peta kasar, jadi cari dia. Terima kasih, saudara-saudaraku. Jet dan Jin menerima peta dan melewati berbagai belokan dan jalan untuk tiba di rumah Weaterway. Jet mengetuk pintu. Cuaca, apakah kamu ada di dalam? Buk-buk, buk-buk. Tetangga mulai mengeluh tentang keributan itu, tetapi pintu tampaknya tidak terbuka. Ya, aku memilih ke rumah orang asing lagi. Bahkan sebelum Jin memintanya, Jet mulai membuka kuncinya. Klik, pintu tidak terkunci. Hah, kotoran? Hal pertama yang mereka lihat adalah seorang pria tergeletak di tanah dengan pose aneh. Weaterway Marius, Tuan Muda. Saya pikir orang ini sudah mati. Dia tidak bernafas. Pembunuhan melalui keracunan. Dan sama seperti Gaber, belum lama dia meninggal. Karena kulit dan darahnya tidak berubah warna karena racun. Itu adalah racun yang dibuat dengan baik. Dada mayat itu masih memancarkan kehangatan. Jelas bahwa pria itu meninggal hanya sekitar 2 hingga 3 jam yang lalu. Tuan Muda, apakah itu berarti seseorang membunuh para korban lunar sacrifice secara real time? Namun, pembunuh Nelta Vigilantes dan pembunuh Weaterway berbeda. Modus operandi kali ini terlalu berbeda. Kedua pembunuh itu adalah duo, setidaknya. Saat mereka mengkonfirmasi kematian korban kedua, Jin yakin para pelaku baru-baru ini mengetahui bahwa Merak 7 Warna sedang menggali informasi tentang nama Marius. Khawatir tentang informasi dan sejarah mereka bocor, mereka menyortir korban lunar sacrifice. Itu tidak mungkin lagi kebetulan. Selain itu, jika ada kemungkinan itu hanya kebetulan, maka nasib akan berpihak pada pelakunya. Saya tidak tahu apakah pelakunya tahu tentang saya dan Jet yang mencari korban selamat. Tapi jika mereka tahu, maka mereka mencoba menempatkan kita sebagai tersangka secara strategis. Dan jika tidak, maka keberuntungan
lingkungan kita hanyalah sampah. Tidak peduli seberapa terlambat mereka memulai penyelidikan pembantaian Delta Vigilante dan pembunuhan Wea Terway, itu akan dimulai paling lambat sore hari. Dan seperti yang dilihat orang biasa, 2 orang terakhir yang pergi mengunjungi Delta Vigilante Group adalah 2 orang. Adapun kasus Wea Terway, para prajurit tentu melihat wajah Jet dan Jin. Kembali ke kamp tentara dan memberitahu mereka, laporkan ke polisi, Wea Terway sudah mati, tidak ada gunanya. Bahkan jika tentara mempercaya mereka, Jin dan Jet akan diselidiki dan diinterogasi. Dalam hal ini, posisi Jin sebagai pembawa bendera sementara akan dicabut, dan dia bahkan tidak bisa bermimpi untuk bertemu dengan para penyintas lainnya. Menekan kemarahan dan stresnya, Jin mengertakkan gigi. Aku mungkin pembawa bendera sementara yang melanggar beberapa aturan, tapi beraninya kau mempermainkanku di tanahku sendiri. Saat ini, pelaku yang dikonfirmasi adalah seorang penyihir dengan peringkat bintang 8, setidaknya, dan seorang pembunuh yang pandai menggunakan racun. Bahkan hanya dengan itu, kekuatan yang mencoba untuk menyingkirkan para penyintas pengorbanan bulan sangat fenomenal. Itulah pentingnya informasi bagi mereka. Mungkin ada lebih banyak pembunuh. Jin meninggalkan rumah Wea Terway dan Jet dengan panik mengikutinya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Bukankah lebih baik kembali ke Tikan? Kita mungkin akan dituduh dalam kasus ini juga. Pemikiran yang bagus, Jet. Tapi kita harus melihat sisa yang selamat. Kita harus bergerak cepat, sebelum para pembunuh membunuh mereka semua. Orang ketiga yang selamat keempat, yang kelima, sampai yang ke-8. Jin dan Jet berganti kuda 3 kali dan menggunakan 2 gerbang transfer. Dengan gila-gilaan mencari korban yang tersisa sampai tengah malam. Tapi tidak satupun bukan mayat. Masing-masing dibunuh 1 atau 2 jam sebelum kedatangan mereka. Tapi untungnya, hanya ada 2 pembunuh. Semua korban meninggal karena mantra tipe angin atau racun Jin hampir gila. Dia merasa seperti orang yang selamat akan ditemukan mati setiap kali mereka mengunjunginya. Jet menghela nafas. Ini adalah yang terakhir selamat, Tuan Muda. Dan Marius. Bagaimana jika orang ini mati juga? Buka saja pintunya. Dan Marius tinggal di sebuah pondok terpencil di pinggiran sebuah desa di Delki Timur. Keduanya telah berhenti mengetuk sejak yang keempat selamat. Mereka hanya berharap bahwa yang selamat akan berada dalam satu bentuk ketika mereka membuka pintu. Klik, klik, centang. Pintu kabin korban terakhir terbuka. Dan sebuah panah terbang ke arah Jet. Dia tersentak, gagal bereaksi dan menjauh. Jin meraihnya dengan tangan kosong sebelum bisa menembus dada pria itu. Oh ya ampun, betapa gilanya, Tuan Muda, aku aman berkat, dentang. Jin menangkis panah kedua dengan belatinya. Pria di ruang tamu kabin hanya berdiri di sana, dengan mata terbelalak. Dengan ketakutan dalam suaranya, dia berteriak. Siapa kamu? Jika kamu cukup terampil untuk menangkis tembakan panah dari jarak ini, kamu tidak harus menjadi ksatria biasa. Kenapa kamu menerobos masuk ke rumahku dan, apakah Anda dan Marius, seorang korban lunar sacrifice? Rahang pria itu jatuh. Bagaimana kamu? Tidak, apakah kamu adalah spekter dari faksi raja? Atau apakah orang itu mengirimmu? Jin akan memeluk pria itu setelah memastikan bahwa dia adalah Dan Marius. Dia tidak berpikir bahwa yang selamat terakhir akan hidup. Dan dia berkata, orang itu. Apakah dia berbicara tentang Taimyun? Atau mungkin orang yang disebutkan Alu dalam napas terakhirnya? Siapapun itu, dia tahu itu akan mengarah pada lebih banyak petunjuk tentang siapa yang mengutuknya. Dan, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Anda dalam bahaya. Segera, pembunuh akan datang untukmu, jadi keluarlah. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Gaber, Wea Terway, Bert, dan yang lainnya. Sejak pagi ini, para pembunuh telah membunuh para korban lunar sacrifice. 9 orang lainnya semuanya tewas. Aku tidak tahu apakah mereka adalah spekter dari faksi raja seperti yang kamu katakan atau preman Taimyun Marius. Tapi itu bukan aku. Kamu kenal Nona Taimyun? Ini sedikit membingungkan, tapi percayalah padaku dan ikuti aku. Saya bahkan tidak perlu 5 detik untuk membunuh Anda, tetapi Anda jelas belum mati. Apakah kamu mengerti? Aku tidak akan menyakitimu. Saya berjanji. Selama beberapa detik, dan mengertakkan gigi dan berpikir. Kemudian, dia mengangguk, aku mengerti. Tolong tunggu di sini. Putriku sedang tidur. Ya ampun, temanku. Pergi dapatkan dia, cepat. Apa kau juga punya istri? Saya tidak. Saya akan membawa anak saya dengan cepat. Dan dengan panik membawa putrinya yang mengantuk dan menaiki kudanya. Berapa lama sampai gerbang transfer timur? Kita harus bergerak setidaknya selama 3 jam. Itu jauh. Saya akan menjelaskan sisanya saat kita pergi. Pusing. Kuda-kuda itu meringkik keras dan mulai berlari sepanjang malam. Jin dan Jet memiliki tudung di atas kepala mereka, diikuti oleh seorang pria yang agak kasar dengan putrinya di punggungnya. Saat mereka membuka jalan setapak dan memasuki hutan, dan membuka mulutnya. Apakah yang lain benar-benar mati? Ya, saya tidak berpikir itu adalah spekter dari faksi raja yang menyingkirkan mereka, tetapi pembunuh yang dikirim oleh orang lain.
Yang Anda sebutkan, siapa mereka? Dan menghindari pertanyaan itu seolah-olah dia tidak ingin menjawab. Kesal, Jet berbalik dan hendak memakinya. Namun, setelah melihat putri lelaki itu, dia membuang muka sebelum menghadap ke depan lagi. Lagi pula kau akan memberitahu kami, kawan. Jangan simpan sendiri, dan beritahu kami. Saya juga menjalani kehidupan yang buruk seperti Anda, tetapi hidup saya membaik setelah bertemu pria ini. Sebelum itu, bukankah kamu mengatakan bahwa 9 saudaraku meninggal? Ya, kami melihat mayat mereka sendiri. Mereka semua sudah mati. Jin menjawab, dan memiringkan kepalanya seperti ada yang aneh. Kalau begitu itu tidak benar. Saya tidak memberitahu Anda karena saya tidak memiliki kesempatan, tetapi ada 12 saudara pengorbanan bulan. Kakak. Jin menarik kendali, dan kuda-kuda itu berhenti berlari. Apa? Ada 2 lagi. Di mana 2 lainnya? Saya tidak tahu. Tidak seperti saya, mereka pindah berdasarkan pesanan. Dari kata-kata itu, Jin dan Jet saling menatap. Tinggal 2 bersaudara, 2 pembunuh. Begitu Jet mencoba bertanya, cahaya biru bersinar di hutan gelap di bidang penglihatan Jin. Sebuah penyergapan, cahaya ditembakkan dari hutan lebat, dan kuda-kuda itu pingsan, mengeluarkan suara yang menyedihkan.